Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rizky Wandi. Saya akan melanjutkan pembahasan di bab kedua, yaitu mengenai pemeriksaan dan pengujian aspal. Pada subbab kali ini saya akan membahas subbab 2.1 mengenai penetrasi bahan-bahan bitumen atau penetration of bituminous materials. Yang pertama mengenai tujuan. Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan aspal dari tingkat kekerasan aspal yang dinyatakan dalam seberapa dalam masuknya jarum pada aspal dengan beban tertentu dalam kurun waktu tertentu dan pada suhu kamar. Tingkat kekerasan ini merupakan klasifikasi aspal. Sebelum masuk ke dalam pengujian, terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, aspal bersifat termoplastik. Aspal bersifat termoplastik, yaitu material yang sifatnya termoplastik, yang artinya memiliki sifat bertahap dalam pencairan sesuai dengan perubahan suhu lingkungannya. Tentunya, sifat dan prinsip ini tergantung dari unsur-unsur atau komposisi penyusun aspal. Sesuai sifatnya yaitu termoplastik, nilai dari pengukuran penetrasi dari aspal sangat bergantung dari suhu. Pengukuran di atas suhu standar akan menghasilkan nilai yang berbeda, di mana apabila suhu tinggi, maka penetrasi akan tinggi, dan apabila suhu rendah, nilai penetrasi akan rendah. Dari percobaan tersebut akan didapati grafik antara hubungan suhu dan nilai penetrasi. Dengan didapatinya nilai penetrasi inilah yang membagi macam-macam aspal. British Standard atau BSI membagi nilai penetrasi menjadi 10 macam dengan rentang nilai penetrasi 15 sampai 450. Sedangkan AASHTO mendefinisikan nilai penetrasi 40 sampai 50 sebagai nilai penetrasi untuk material bahan bitumen terkeras dan penetrasi 200 sampai 300 menjadi material terlembek. Aspal keras atau panas AC, aspal semen adalah aspal yang digunakan dalam keadaan cair ataupun panas. Di Indonesia, aspal semen dibedakan berdasarkan nilai penetrasi yaitu 1. Aspal semen penetrasi 40-50 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan daerah dengan cuaca iklim panas. 2. Aspal semen penetrasi 60-70 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas sedang atau tinggi dan daerah dengan cuaca iklim panas. Yang ketiga, aspal semen penetrasi 80-100 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas sedang atau rendah dan daerah dengan cuaca iklim dingin. Yang keempat, aspal semen penetrasi 100 hingga 110 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas rendah dan daerah dengan cuaca iklim dingin. Yang kelima, aspal semen penetrasi 200-300 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas sangat rendah dan di daerah ini dengan cuaca iklim sangat dingin. Adapun alat-alat yang dipakai pada pengujian kali ini, yang pertama adalah penetrometer. Penetrometer adalah alat penetrasi dan ada dua macam penetrometer, yaitu penetrometer manual dan penetrometer otomatis, dan yang akan kita gunakan kali ini adalah penetrometer otomatis. Perbedaan kedua penetrometer ini terletak pada pengukur waktu. Pada penetrometer manual, stopwatch sangat diperlukan untuk mengukur waktu, tetapi penetrometer otomatis sudah difasilitasi di penetrometer tersebut. Yang kedua, saat pengujian, tombol pada pemegang jarum penetrometer otomatis ditekan hanya pada saat permulaan pengujian yang akan berhenti secara otomatis setelah waktu yang ditentukan. Tapi tombol pada pemegang jarum penetrometer harus ditekan selama 5 detik sampai waktu ditentukan. Yang kedua adalah cawan benda uji. Cawan benda uji ini merupakan tempat dari aspal atau bitumen itu sendiri, terbuat dari logam atau gelas yang berbentuk silinder dengan dasar yang rata dengan berukuran sebagai berikut. Untuk pengujian penetrasi di bawah 200 memiliki diameter dalam milimeter 55 dan tinggi bagian dalam 55 mm. Untuk pengujian penetrasi 200-350 memiliki diameter berkisar 55 hingga 75 mm dan tinggi bagian dalam berkisar 45-70 mm. Dan untuk pengujian penetrasi di antara 350 dan 500 menggunakan diameter 55 mm dan tinggi bagian dalam 75 mm. Yang selanjutnya ada bak berendam. Bak berendam terdiri dari bejana dengan isi tidak kurang dari 10 liter air dan dapat mempertahankan temperatur 25 derajat Celcius atau temperatur lain dengan ketelitian tidak lebih dari 0,1 derajat Celcius. Penambahan garam akan membantu menurunkan temperatur. Ujung termometer direndam pada batas dasar dalam bak berendam. Untuk
air perendam dianjurkan menggunakan air suling. Hindari kontaminasi oleh bahan pengaktif permukaan atau bahan kimia lain karena dapat mempengaruhi hasil uji. Untuk perendaman sendiri biasanya dilakukan 30 hingga seharian. Selanjutnya ada termometer, yaitu alat pengukur suhu, di mana alat termometer ini digunakan ketika benda uji direndam di bak rendam untuk memastikan benda uji sudah berada di keadaan suhu kamar atau 25 derajat Celcius. Oke, sekarang kita akan praktikum tentang penetrasi bahan-bahan bitumen. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan penetrasi. Salah satunya adalah buat benda ujinya. Nah, cara buat benda ujinya, kita punya cawan kosong, dan kita punya aspal panas. Seperti biasa, kita masukkan aspal panas ke cawan kosong ini. Kita isi sampai kurang lebih 1 cm dari bibir cawannya. Setelah kita isi kurang lebih sampai 1 cm di bibir cawan ini, nah cawan ini kita diamkan 1,5 jam di udara bebas, dan kita setelah 1,5 jam di udara bebas, kita masukkan ke air yang suhunya 25 derajat Celcius, kita diamkan lagi 1,5 jam, baru setelah itu kita mulai uji. Nah, di sini kami sudah siapkan benda uji yang sudah direndam 1,5 jam di air. Nah, ini penetrometernya. Kalau misalnya kita lihat, di sini ada beban totalnya 100 gram. Beban jarum ini 50 gram. Beban yang ada di sini 50 gram. Dan kita akan coba uji penetrasi sekarang. Kita coba tes. Ini benda uji yang sudah dibuat. Kita masukkan ke dalam air sini. Oke, kita masuk dalam air. Kita coba turunkan jarumnya. Oke, ada 2 batang pengunci utama yang besar, dan ada batang pengunci jarum. Batang pengunci utama dikuncinya oleh tombol yang ini. Batang pengunci jarum dikuncinya oleh tombol yang ini. Nah, sekarang kita akan letakkan jarumnya itu tepat di permukaan aspal. Gimana caranya? Kita bisa lihat, jarum ini akan membentuk bayangan terbalik di permukaan aspal. Apabila ujung jarum dengan ujung bayangannya itu sudah bertemu, itu artinya bayangan jarum jarum dan aspal sudah bertemu. Di sini sudah terlihat. Oke, kira-kira sudah tepat. Nanti kita baca di sini, bacaannya di 140 tepat. Nanti kita akan kurangi selisihnya antara hasil setelah penetrasi dan sebelum penetrasi. Kita catat 140 dan kita lakukan penetrasinya. Kita pencet start. Oke. Dia akan berhenti setelah 5 detik. Kita akan catat lagi pembacaan setelahnya. Di 175 itu kira-kira di angka 35. Nah, lakukan lagi sebanyak minimal 5 kali dengan angka hasil itu memiliki selisihnya 3 atau range-nya 4. Begitu, ini untuk penetrasi. Kita lakukan, tusuk lagi di tempat yang lain, tapi kurang lebih jaraknya 1 cm dari jarak yang tadi, dan 1 cm minimal dari dinding cawan. Gitu, selesailah penetrasi. Berikut merupakan salah satu contoh data hasil pengamatan dari uji penetrasi bahan-bahan bitumen dari data perhitungan kelompok A1 2019 angkatan 2018.
Dari sampel pertama didapati pengamatan pertama di angka 57, pengamatan 2 59, pengamatan 3 di 56, pengamatan 4 di 61, dan pengamatan 5 di 59. Untuk mencari hasil rata-ratanya, kita menambahkan semua dari hasil pengamatan 5 pengamatan tersebut lalu dibagi 5. Lalu didapati hasil 58,4. Lalu untuk sampel yang kedua di pengamatan yang pertama di angka 65, pengamatan kedua di angka 65, pengamatan 3 di 67, pengamatan 4 69, pengamatan 5 di 65. Dan untuk mencari ratanya sama saja, kita menambahkan dari 5 pengamatan tersebut lalu dibagi 5 didapati hasil 66,2. Dari kedua rata tersebut lalu dicari kembali nilai rata dari dua sampel tersebut, 58,4 ditambah 66,2 dibagi 2 sama dengan didapati hasil nilai penetrasinya dengan rata-rata kedua tersebut adalah 62,3. Nilai penetrasi dinyatakan sebagai rata-rata dari sekurang-kurangnya dari 3 pembacaan. Pada percobaan tersebut, kita melakukan 5 percobaan dengan ketentuan di bawah ini. Apabila perbedaan antar masing-masing pembacaan melebihi toleransi, pemeriksaan harus diulang. Berikut dari tabel toleransi hasil penetrasi. Berdasarkan video contoh pengujian penetrasi bahan-bahan bitumen dan contoh pengolahan data dari nilai penetrasi yang didapati, maka berdasarkan ketentuan Bina Marga yang menetapkan bahwa spesifikasi nilai pengamatan antara 50 hingga 149 dengan toleransi adalah sebesar 4. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan didapatkan nilai 62,3. Menurut Ashto M 20 hingga 70 1990 ini diklasifikasikan dalam bitumen keras. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, aspal yang diuji ini termasuk ke dalam aspal cement penetration 60/70 digunakan untuk kasus biasanya jalan dengan volume lalu lintas sedang atau tinggi dan daerah dengan cuaca iklim panas. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan mengenai penetrasi bahan-bahan bitumen atau penetration of bituminous materials. Pada subbab 2.2 akan dilanjutkan oleh teman saya Apri. Kepada Apri saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo semuanya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 2 bagian 2 mengenai daktilitas bahan-bahan bitumen. Untuk tahu kelanjutannya, ikuti terus penjelasan dari saya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekenyalan aspal yang dinyatakan dengan panjang pemuluran aspal yang dapat tercapai hingga sebelum putus. Daktilitas ini tidak menyatakan kekuatan tarik aspal. Dasar teori dari pengujian ini. Pengujian daktilitas aspal yaitu untuk menentukan keplastisan suatu aspal apabila digunakan nantinya aspal tidak retak. Percobaan ini dilakukan dengan cara menarik benda uji berupa aspal dengan kecepatan 50 mm per menit pada suhu 25 derajat Celcius dengan toleransi kurang lebih 5%. Sifat daktilitas dipengaruhi oleh sifat kimia aspal, yaitu susunan senyawa hidrokarbon yang dikandung oleh aspal tersebut. Standar regangan yang dipakai adalah 100-200 cm. Pada pengujian daktilitas disyaratkan jarak terpanjang yang dapat ditarik antara cetakan yang berisi bitumen minimum 100 cm. Sifat reologis daktilitas digunakan untuk mengetahui ketahanan aspal terhadap retak dalam penggunaannya sebagai lapis perkerasan. Aspal yang daktilitas yang rendah akan mengalami retak-retak dalam penggunaannya karena lapisan perkerasan mengalami perubahan suhu yang agak tinggi. Oleh karena itu, aspal perlu memiliki daktilitas yang cukup tinggi. Selanjutnya, acuan pengujian yakni SKS NIM 18/1990F. Selanjutnya kita akan melihat peralatan dalam pengujian ini. Alat yang dibutuhkan yang pertama ada cetakan kuningan, yang kedua pelat alas cetakan, yang ketiga bak perendam, yang keempat termometer, yang kelima mesin uji, yang keenam alat pemanas, yang ketujuh metil alkohol. Selanjutnya kita akan mempersiapkan benda uji,
Yang harus kita lakukan yang pertama, susun bagian-bagian cetakan kuningan. Yang kedua, lapisi bagian atas dan bawah cetakan serta permukaan pelat alas cetakan dengan campuran dextrin dan gliserin. Yang ketiga, panaskan cetakan daktilitas di atas pelat dasar. Yang keempat, panaskan contoh bitumen kira-kira 100 gram hingga cair. Pemanasan ini dilakukan pada suhu antara 80-100 derajat Celcius di atas titik lembek. Yang kelima, tuangkan contoh bitumen ke dalam cetakan daktilitas dari ujung ke ujung hingga penuh berlebihan. Selanjutnya, dinginkan cetakan pada suhu ruang 30-40 menit, lalu pindahkan seluruhnya ke dalam bak perendam. Yang terakhir, ratakan contoh yang berlebihan dengan pisau atau spatula yang panas sehingga cetakan terisi penuh dan rata. Selanjutnya, prosedur pengujian. Ada 3 langkah pengujian. Yang pertama, diamkan sampel dalam bak dengan suhu 25 derajat selama 85-90 menit. Kemudian lepaskan cetakan sampel dari alasnya dan lepaskan bagian samping dari cetakan. Langkah pengujian kedua, pasang cetakan daktilitas yang telah terisi sampel pada alat mesin uji dan jalankan mesin uji sehingga akan menarik sampel secara teratur dengan kecepatan 5 cm per menit sampai sampel putus. Yang terakhir, bacalah jarak antara pemegang cetakan pada saat sampel putus. Selama percobaan berlangsung, sampel harus terendam sekurang-kurangnya 2,5 cm di bawah permukaan air. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian ini. Pada saat pengujian, apabila sampel menyentuh dasar mesin uji atau terapung pada permukaan air, maka pengujian dianggap gagal atau tidak normal. Untuk menghindari hal semacam itu, maka berat jenis air harus disesuaikan dengan berat jenis sampel dengan menambahkan metil alkohol atau sodium klorida. Apabila pemeriksaan normal tidak berhasil sebanyak 3 kali, maka dilaporkan bahwa pengujian daktilitas bahan bitumen tersebut gagal. Berikut adalah contoh perhitungan pengujian. Di sini terdapat benda uji, sampel 1 dan sampel 2. Pada sampel 1, titik 0,1 cm adalah 2,1, titik putus 102, panjang titik putus 99,9. Pada sampel 2, titik 0, 2,1, titik putus 114, panjang titik putus adalah 111,9. Rata-rata dari kedua sampel tersebut didapat nilai 105,9 cm. Kesimpulan, berdasarkan pengujian yang dilakukan, didapatkan titik putus untuk sampel 1 yaitu pada jarak 99,9 cm, untuk sampel 2 pada jarak 111,9 cm. Maka didapatkan rata-rata titik putus dari kedua sampel yaitu pada jarak 105,9 cm. Dari hasil data tersebut, maka aspal yang digunakan merupakan aspal dengan kategori plastis dan tergolong aspal yang baik untuk digunakan dalam perkerasan jalan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita bakal melanjutkan ke percobaan bab kedua bagian ketiga, yaitu percobaan uji titik nyala dan titik bakar pada aspal dengan Cleveland Open Cup atau Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup. Nah, aspal itu juga dilakukan loh uji titik nyala dan titik bakarnya. Untuk mengetahui kelanjutannya, tontonin terus ya. Kenapa sih aspal itu harus dilakukan uji titik bakar dan titik nyalanya? Pengujian ini bertujuan untuk mengukur suhu di mana aspal mulai dapat mengeluarkan nyala api dan terbakar akibat pemanasan dengan menggunakan Cleveland Open Cup. Suhu yang didapatkan ini adalah sebagai simulasi terhadap suhu maksimum yang bisa terjadi pada aspal sampai aspal mengalami kerusakan permanen. Apa sih titik nyala dan titik bakar itu? Titik nyala atau flash point ialah suhu terendah pada uap aspal di mana aspal mulai menyala. Biasanya nyala biru singkat apabila api penguji dilewatkan. Dari pengujian ini dapat diketahui bahwa semakin rendah titik nyala suatu aspal, maka aspal tersebut sangat mudah terbakar. Dan semakin tinggi titik nyalanya, maka aspal tersebut cenderung sulit terbakar.
Sedangkan titik bakar atau fire point ialah suhu terendah pada uap aspal di mana aspal terbakar selama minimal 5 detik apabila api penguji dilewatkan. Temperatur ini akan dikoreksi oleh tekanan barometer udara sebesar 101,3 kPa atau 760 mmHg. Suatu bahan akan terbakar apabila telah mencapai titik bakar. Contohnya adalah aspal yang memiliki minyak yang rendah dan tinggi. Berarti, titik nyala dan titik bakar dengan suhu yang tinggi lebih bagus karena akan mengindikasikan aspal yang sulit terbakar. Manfaat dari diketahuinya titik nyala dan titik bakar pada aspal yaitu yang pertama, sebagai indikasi atau pedoman temperatur pemanasan maksimum di mana masih dalam batas-batas aman pengerjaan. Yang kedua, sebagai informasi yang digunakan sebagai pedoman pada pengiriman bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan yang ketiga, fungsi titik nyala dan titik bakar di lapangan yaitu sebagai informasi penting dalam proses pencampuran demi keselamatan dalam bekerja. Dan yang keempat, mengetahui temperatur maksimum yang diperbolehkan pada aspal sehingga aspal tidak terbakar. Jika terjadi kelebihan suhu pemanasan atau menyebabkan terbakarnya aspal, hal ini akan mempengaruhi struktur dan sifat kimia dari aspal itu sendiri. Sifat kimia yang berubah akan berpengaruh pada kualitas dan sifat aspal yang dipakai. Maka, suhu pencampuran harus di bawah titik nyala ya. Di Indonesia, menurut Bina Marga 2010 Revisi 3 SNI 2433 tahun 2011, untuk aspal penetrasi 60-70, batas suhu minimal titik nyala dan titik bakarnya adalah lebih besar atau sama dengan 232 derajat Celcius. Nah, untuk pengujian flash point ada banyak macamnya. Salah satunya Pada adalah percobaan dengan menggunakan cawan ini, terbuka atau sering kita kita sebut menggunakan dengan Cleveland peralatan Open Cup, utama disingkat yaitu COC. Cleveland Open Penentuan Cup. flash point dengan menggunakan metode Cleveland Open Cup ini menerangkan suatu prosedur pengujian titik nyala dari semua produk minyak bumi yang mempunyai titik nyala di atas 175 derajat Fahrenheit atau Berdasarkan SNI 2433 tahun 2011, alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama, cawan kuningan atau Cleveland Cup dengan bentuk dan ukuran tertentu. Yang kedua, termometer dengan suhu maksimal 400 derajat Celcius. Yang ketiga, nyala penguji, yaitu nyala api yang dapat diatur dan memberikan nyala dengan diameter 3,2 sampai 4,8 mm dengan panjang tabung 7,7 cm. Yang keempat, ada pemanas terdiri dari logam untuk meletakkan cawan Cleveland. Yang kelima, pembakar gas atau tungku listrik atau pembakar alkohol yang tidak menimbulkan panas atau nyala di sekitar atas cawan. Yang keenam, ada stopwatch. Yang ketujuh, yaitu alat penahan angin jika dibutuhkan. Sebelum memulai pengujian, harus mempersiapkan bahan terlebih dahulu, yaitu memanaskan contoh aspal antara 148,9 derajat Celcius sampai 176 derajat Celcius sampai cukup cair. Lalu, mengisi cawan Cleveland sampai batas garis atau kurang lebih 100 gram dan menghilangkan gelembung udara yang ada pada permukaan cairan aspal. Lalu kita masuk ke pelaksanaan pengujian. Yang pertama, meletakkan cawan di atas kompor pemanas tepat di bawah titik tengah cawan. Yang kedua, meletakkan nyala penguji dengan poros pada jarak 7,5 cm dari titik tengah cawan. Yang ketiga, memasang termometer di dalam benda uji dengan jarak 6,4 mm di atas dasar cawan dan terletak satu garis yang menghubungkan titik tengah cawan dan titik poros nyala penguji, dan kemudian mengatur titik poros termometer sehingga terletak pada jarak 1/4 diameter cawan dari tepi. Lalu, menyalakan kompor dan atur pemanasan hingga kenaikan suhu 15 derajat Celcius tiap menit sampai suhu 56 derajat Celcius di bawah titik nyala yang diperkirakan. Tepatkan penahan angin depan nyala penguji jika dibutuhkan. Lalu, mengatur kecepatan pemanasan 5 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius per menitnya pada suhu antara 56 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius di bawah titik perkiraan. Nyalakan nyala penguji dan aturlah agar diameter nyala penguji 3,2 sampai 4,8 mm.
putarlah nyala penguji sehingga melalui permukaan cawan dalam 1 detik. Ulangi step ini setiap kenaikan 2 derajat Celcius. Lakukan sampai terlihat tanda-tanda sudah mencapai titik nyala, yaitu saat terlihat nyala singkat berwarna biru dan mencapai titik bakar saat terbakar atau nyala agak lama atau berturut-turut selama 5 detik. Dan setiap step jangan lupa dilakukan pembacaan dan pencatatan suhu pada termometer dan waktu ya. Berikut adalah video singkat mengenai persiapan dan pelaksanaan pengujian titik nyala dan titik bakar dengan alat Cleveland Open Cup oleh Laboratorium Bahan Jalan Universitas Gunadarma. Dapat dilihat dari video tersebut, hal yang pertama dilakukan yaitu mengambil benda uji aspal yang sudah dipanaskan dan tuangkan benda uji ke dalam cawan Cleveland. Pastikan tidak ada gelembung udara ya. Lalu letakkan cawan kuningan atau cawan Cleveland ke tungku pemanas dan pastikan pemanas berada di bawah titik tengah cawan ya. Lalu pasanglah termometer tegak lurus di dalam benda uji. Terletak 1 garis yang menghubungkan titik tengah cawan dan titik poros penguji. Kemudian aturlah titik poros termometer sehingga terletak pada jarak 1/4 diameter cawan dari tepi. Atur pemanasan agar kenaikan suhu 15 derajat Celcius tiap menitnya ya, sebelum mencapai 56 derajat Celcius. Jika sudah mencapai 56 derajat Celcius atau di bawah titik leleh, maka diatur kenaikan suhunya sebesar 5 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius tiap menitnya ya. Lanjutkan pengujian di atas sampai terlihat nyala singkat di permukaan benda uji ya. Lanjutkan pembacaan suhu sampai terlihat nyala sekurang-kurangnya 5 detik di atas permukaan benda uji, yang artinya benda uji sudah mencapai titik bakar. Selanjutnya, ini merupakan video dari channel YouTube Prayoga kita praktikum tentang titik nyala dan titik bakar mengenai pelaksanaan pengujian titik nyala dan titik bakar aspal dengan Cleveland. Aparatusnya kita pakai ini, cawannya. Nanti kita akan isi aspalnya itu sampai sebatas ada garis dalam cawan ini. Kita isi aspal panas sampai ke batas itu. Sekarang kita isi. Nah, di sini cairan aspal dimasukkan ke cawan Cleveland Open Cup. Itu manas dulu. Pasang di bawah pemanas ini, di atas pemanas ini. Kita pasang termometer di sini. Dan termometernya harus kita celupkan sampai ke permukaan, masuk ke dalam aspal. Oke. Lalu setelah itu kita nyalakan apinya. Harus mengatur nyala api dengan kecepatan kenaikan suhu 15 derajat Celcius per menit sampai 56 derajat di bawah titik perkiraan. Jadi 56 derajat di bawah titik perkiraan. Di sini kita sudah dapat titik perkiraan kita untuk aspal penetrasi 60 itu di 356 derajat Celcius, sehingga 56 derajat Celcius di bawah titik perkiraan adalah 300 derajat Celcius. Gitu. Selanjutnya, caranya sama, yaitu mengatur kenaikan suhu 15 derajat Celcius per menit hingga suhu 56 derajat Celcius. Jika sudah mencapai 56 derajat Celcius, maka dilakukan pengaturan kenaikan suhu sekitar 5 derajat Celcius per menitnya hingga suhu 300 derajat Celcius. Jangan lupa mengontrol waktu dan suhu pada termometer ya. Waktunya kita set ulang dari 0, sehingga waktu tepat 0 plus 00 menit ke 0 detik ke 0 itu suhunya di 300 derajat Celcius. Kita harus usahakan ketika suhunya dia di 305 derajat Celcius, waktunya itu di 1:00.
kenaikannya 5 derajat Celcius per menit. Nah, kita akan coba, nanti waktunya harus dicatat, dan nanti mungkin kira-kira setelah di angka 330 derajat Celcius, kita akan nyalakan pemantik api di sini. Di atas ini dia sebagai pemancing untuk percikan api di permukaan. Apabila telah mencapai suhu titik nyala dan suhu titik bakar, nanti akan muncul percikan api. Ini hampir mencapai 300, kita mencapai 300, kita nolkan lagi waktunya. Oke, dan kita besarkan apinya sedikit untuk menjamin di suhu 305. Dia waktunya di 1 menit. Oke, ini 305, waktunya di 22 detik. Sekarang berarti di suhu 310, kita targetnya di 1 menit 22 detik. 310 apakah betul? Waktunya jalan terus ya, tidak boleh di reset kalau untuk yang sekarang. 308, waktunya 49, kita targetnya di 1 menit 22. 309 sih, 310 dia di 1 menit 10. Nah, target kita untuk di suhu 315, dia di 2 menit 10. 2 menit 10. Sekarang suhunya masih 312 kurang. 312 kasih 313, 314, 315. Oke, tepatnya di 2 menit 10. Berarti sekarang di Saat sudah mendekati perkiraan suhu titik nyala, maka diberi pemancing api dan dilewatkan ke permukaan cairan aspal yang diuji untuk menguji nyala api pada bahan yang diuji. Lalu dilanjutkan pengontrol pembacaan suhu dan waktu hingga mulai terlihat tanda-tanda mencapai titik bakar, yaitu saat sudah terlihat nyala api atau terbakar hingga paling lama 5 detik berturut-turut. 6 detik. Tapi sambil itu kita harus nyalakan pemancing api sih. Kalau misalnya kita lewatkan muncul percikan api, nah ini percikan api berarti dia sudah mencapai titik nyala di suhu 336, waktunya di 06.05 tadi. Lalu kita set di 240, dia harus di 7 menit detik. Sampai kita cek kalau dia sudah muncul apinya berulang kali, percikan api berulang kali, berarti dia akan detik. Ini 240, dia di 6 menit 30 detik, kita cukup kurang ya. Ini masih tidak nyala ketika apinya dia masih sekali-sekali. Ketika dia sudah berulang kali terus menerus cukup lama, berarti dia sudah titik bakar. Ini masih tidak nyala. Nah, ini mulai masuk titik bakar. Oke, dicatat suhunya ini di sekitar 342, waktunya di 7 menit 10 detik. Itu kami Jika sudah mencapai titik nyala dan titik bakar, maka praktikum selesai. Praktikum selesai, kita bisa catat waktu dan suhu yang kita catat. Saat pengujian, pencatatan data seputar suhu pada termometer dan waktu pada stopwatch di lembaran yang sudah disediakan ya, seperti gambar di samping, yaitu lembar data yang tersedia dari Laboratorium Jalan Raya Universitas Riau. Selanjutnya, pengujian ini dilakukan pemeriksaan ganda yang hasil rata-ratanya dilaporkan dengan toleransi pada tabel gambar berikut. Jika tekanan barometrik tidak sama dengan 760 mmHg, maka dipakai faktor koreksi. Titik nyala dan titik bakar terkoreksi itu ialah suhu yang sudah kita baca tadi ditambah 0,03 dikali 760 dikurang tekanan barometrik yang terukur. Pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat toleransi dianggap gagal dan harus diulangi ya. Nah, ini dia tips untuk mendapatkan titik nyala dan titik bakar dengan akurat, yaitu yang pertama,
tersedianya pelindung angin yang menjaga nyala api dari hembusan angin. Yang kedua, kecepatan pemanasan dengan menggunakan bunsen atau pengatur besar kecilnya api. Dan yang ketiga, pemberian api pemancing atau pilot dilakukan menjelang temperatur mendekati titik nyala perkiraan. Yang keempat, cahaya ruangan diatur agar dapat melihat titik nyala dan titik bakar dengan jelas. Yang kelima, termometer harus bersih dan skalanya jelas. Diupayakan memakai bantuan kaca pembesar dalam pembacaannya ya. Baiklah, sekian dulu video percobaan uji titik nyala dan titik bakar aspal dengan Cleveland Open Cup. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan. Next, kita lanjut ke percobaan berikutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bab 2 bagian 4, yaitu pengujian titik lembek aspal dan ter. Cekidot. Yang mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui di mana suhu aspal dan juga ter mulai lembek dan dapat digunakan dengan menggunakan, langsung saja kita. Yang pertama yaitu aspal. Aspal adalah material termoplastik yang secara bertahap mencair sesuai dengan pertambahan suhu dan berlaku sebaliknya pada pengurangan suhu. Titik lembek. Titik lembek adalah besarnya suhu di mana aspal mencapai derajat kelembekan atau mulai meleleh di bawah kondisi spesifik dari tes. Sedangkan titik lembek aspal dan ter adalah 30 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Ingat ya teman-teman, titik lembek sangat penting untuk diperhatikan saat ingin membangun konstruksi perkerasan jalan. Selanjutnya yaitu metode ring and ball. Metode ini umumnya diterapkan pada bahan aspal dan ter, dapat mengukur titik lembek bahan semi-solid sampai dengan bahan solid. Nah, ini merupakan spesifikasi Bina Marga berdasarkan SNI M20 1990F tentang titik lembek untuk aspal keras PEN 40 dengan minimum 51 derajat Celcius dan maksimumnya adalah 63 derajat Celcius. Sedangkan untuk PEN 60 minimumnya 48 derajat Celcius dan maksimumnya 58 derajat Celcius. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengujian titik lembek. Yang pertama ada kualitas dan jenis cairan penghantar, berat bola besi, jarak antara ring dengan dasar plat besi, dan yang terakhir besarnya suhu pemanasan. Aplikasi nilai titik lembek adalah bersama-sama dengan nilai penetrasi digunakan untuk menentukan PI Penetration Index yang merupakan tingkat kepekaan aspal. Menentukan modulus bahan aspal dengan menggunakan nomogram Van der Pol. Dan yang terakhir menentukan sifat kelelahan dari lapisan aspal dan agregat. Selanjutnya yaitu peralatan dalam pengujian titik lembek aspal dan ter. Yang pertama ada cincin kuningan. Yang kedua ada 2 bola baja dan pengarah bola. Yang ketiga ada dudukan benda uji. Yang keempat ada bejana pengujian dan alat uji titik lembek atau automatic ring and ball. Selanjutnya ada termometer, ada stopwatch, dan ada ember. Berikut adalah prosedur pengujian sesuai dengan SNI M20 1990F. Yang pertama adalah panaskan contoh aspal hingga mencair dan aduk dilakukan secara perlahan-lahan agar gelembung-gelembung udara cepat keluar. Yang kedua yaitu setelah mencair, tuanglah contoh ke dalam 2 buah cincin dengan suhu pemanasan aspal tidak melebihi 56 derajat Celcius dan di atas titik lembeknya, dan untuk aspal tidak melebihi 111 derajat Celcius di atas titik lembeknya. Yang ketiga yaitu panaskan 2 buah cincin sampai mencapai suhu tuang contoh dan letakkan kedua cincin di atas plat kuningan yang telah diberi lapisan dari campuran talc dan sabun. Yang keempat yaitu tuang contoh ke dalam 2 buah cincin. Diamkan pada suhu sekurang-kurangnya 8 derajat Celcius di bawah titik lembeknya sekurang-kurangnya selama 30 menit. Dan yang terakhir yaitu setelah dingin, ratakan permukaan contoh dalam cincin dengan pisau yang telah kita panen. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pengujian titik lembek aspal dan ter yaitu yang pertama adalah
Suhu pemanasan aspal maksimal adalah titik lembek perkiraan ditambah 50 derajat Celcius, kira-kira 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah lamanya pemanasan di atas api tidak lebih dari 30 menit dan di dalam oven tidak lebih dari 2 jam. Yang ketiga yaitu larutan gliserin dan tau digunakan pada permukaan plat alat besi, bukan pada dinding ring benda uji. Adapun prosedur pengujian lainnya yaitu yang pertama dari AASTO T5389 1990 garing STM D36 sampai 70, yang mana perbedaannya hanya terletak pada waktu pemanasan sampel. Yang pertama yaitu untuk pemanasan ter tidak lebih dari 30 menit, sedangkan untuk aspal tidak lebih dari 2 jam. Mohon maaf ya, di sini saya ada kesalahan ketik. Aspal adalah 2 jam bukan 12 jam. Selanjutnya yaitu dari BS 2058 1983. Yang mana pemanasan benda uji adalah 75 sampai 100 derajat Celcius di atas titik lembek perkiraan. Sedangkan prosedur pengujian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk titik lembek di bawah 500 derajat Celcius. Prosedurnya sama dengan yang di atas, namun air suling pada awal pengujian sebesar 5 derajat Celcius dipertahankan selama 15 menit. Dan yang kedua yaitu titik lembek di atas 80 derajat Celcius, yaitu suhu awal air bejana adalah 35 derajat Celcius yang dipertahankan selama 15 menit. Berikut adalah contoh perhitungan, dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Dari tabel ini sudah dijelaskan bahwa pembukaan contoh, mendinginkan contoh, mencapai suhu pemeriksaan dapat diuraikan dengan contoh pemanasan yang dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 9:20 dan pembacaan suhu 70 derajat Celcius. Begitu juga seterusnya. Pada tabel kedua terlihat bahwa suhu yang kita amati dengan waktu dan titik lembek sebagai berikut. Selanjutnya yaitu prosedur pengujiannya. Menurut AASTO T5389 1990 garing ASTMD 36 sampai 70 dan BS 2058 sampai 1983. Yang pertama adalah benda uji adalah aspal ter sebanyak kurang lebih 25 gram. Yang kedua adalah pasang dan aturlah kedua benda uji di atas kedudukan dan letakkan pengarah bola di atasnya. Kemudian masukkan seluruh peralatan tersebut ke dalam bejana gelas. Yang ketiga adalah isilah bejana dengan air suling baru dengan suhu 5 lebih atau kurang 1 derajat Celcius sehingga tinggi permukaan air berkisar antara 101,6 sampai 108 mm. Yang keempat adalah letakkan termometer yang sesuai untuk pekerjaan di antara kedua benda uji, kurang lebih dari 12,7 mm setiap cincinnya. Yang kelima yaitu periksalah dan aturlah jarak antara permukaan plat dasar benda uji sehingga menjadi 25,4 mm. Yang keenam yaitu letakkan bola-bola baja yang bersuhu 5 derajat Celcius di atas dan di tengah permukaan masing-masing benda uji yang bersuhu 5 derajat Celcius menggunakan penjepit dengan memasang kembali pengarah bola. Yang ketujuh adalah panaskan bejana sehingga kenaikan suhu menjadi 5 derajat Celcius per menit. Kecepatan pemanasan rata-rata dari awal dan akhir pekerjaan ini. Untuk 3 menit pertama, perbedaan kecepatan pemanasan tidak boleh melebihi 0,5 derajat Celcius. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah apabila kecepatan pemanasan melebihi ketentuan, maka pekerjaan harus diulangi ya teman-teman. Yang kedua yaitu apabila dari suatu pekerjaan duplo, pekerjaan bersamaan, perbedaan suhu dalam 6 melebihi 1 derajat Celcius, maka pekerjaan juga harus diulangi ya teman-teman. Masalah-masalah yang akan timbul dalam pengujian titik lembek di laboratorium, yaitu yang pertama, pada saat pembesaran api, tombol pengaturan pemanasannya kurang baik sehingga mempengaruhi pengaturan kecepatan kenaikan suhu sesuai dengan persyaratan yang ada. Yang kedua yaitu kecilnya skala pembacaan suhu pada termometer yang akan mengakibatkan perkiraan suhu perlu diatasi dengan menyediakan kaca pembesar agar pembacaan lebih akurat. Adapun perhitungan dan pelaporan yang harus kita laporkan yaitu yang pertama ada suhu pada setiap bola menyentuh pada bola dasarnya. Yang kedua yaitu suhu titik lembek bahan bersangkutan dari hasil rata-rata dan dibulatkan sampai 0,5 derajat Celcius terdekat untuk tiap percobaan ganda atau percobaan duplo. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab 2.5 viskositas bahan-bahan bitumen. Apakah viskositas bitumen? Viskositas bitumen merupakan sifat kekentalan dari material bitumen. Kekentalan bitumen sangat bervariasi terhadap suhu dari tingkatan padat, encer sampai tingkat cair. Kekentalan akan berkurang, dalam hal ini bitumen menjadi lebih encer ketika suhu meningkat. Jika viskositas meningkat, maka workability lebih mudah. Tujuan pengujian viskositas. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kekentalan viskositas aspal keras dengan menggunakan alat cebol dan aspal cair dengan menggunakan alat Engler. Prinsip percobaan. Kekentalan absolut atau kekentalan dinamik dinyatakan dalam satuan PA detik atau poises. 1 poises sama dengan 0,1 PA detik. Viskositas kinematik dinyatakan dalam satuan cm persegi per detik, dan Stokes atau centi-Stokes. 1 Stokes sama dengan 100 centi-Stokes sama dengan 1 cm persegi per detik. Karena kekentalan kinematik sama dengan kekentalan absolut dibagi dengan berat jenis, kira-kira 1 cm persegi per detik untuk aspal. Kekentalan absolut dan kekentalan kinematik mempunyai harga yang relatif sama apabila kedua-duanya dinyatakan masing-masing dalam poises dan Stokes. Pemeriksaan viskositas bitumen. 60 derajat Celcius adalah temperatur maksimal perkerasan selama masa pelayanan. 135 derajat Celcius adalah temperatur di mana proses pencampuran atau penyemprotan aspal umumnya dilakukan. Adapun peralatan pengujian yang dilakukan pada pengujian kali ini adalah alat Seibel, alat Engler, alat peredam, penyangga termometer, penyumbat viskometer, termometer, saringan nomor 100, labu penampung, stopwatch, tabung gas. Persiapan bahan uji. Bitumen atau aspal yang dipanaskan dapat dituang sebanyak 60 ml. Panaskan contoh yang kental dan sulit untuk dituangkan di suhu ruangan pada suhu 50 derajat Celcius beberapa menit sampai dapat dituang. Jangan memanaskan bahan yang cepat menguap atau sedang menguap pada wadah yang terbuka. Apabila suhu pengujian di atas suhu ruang, panaskan contoh uji tidak lebih dari 30 derajat Celcius di atas suhu penguapan. Berikut salah satu contoh video pengujian viskositas aspal cair dan aspal emulsi. Pengujian viskositas aspal cair dan aspal emulsi dengan alat Siebold-Furol. Alat utama adalah seperangkat alat Siebold-Furol yang harus dikalibrasi sebelumnya. Pertama-tama aduk 120 ml benda uji dengan batang pengaduk hingga merata. Saring benda uji melalui saringan langsung, masukkan ke tabung viskometer sampai pinggir atas tabung viskometer. Aduk benda uji dalam viskometer dengan termometer viskometer yang telah dilengkapi penyangga dengan kecepatan 30 hingga 50 putaran per menit. Cabut gabus penutup dari lubang bawah viskometer dan jalankan pencatat waktu saat benda uji menyentuh dasar labu. Hentikan pencatat waktu apabila benda uji tepat pada batas 60 ml labu viskometer. Catat waktu alir dalam detik dan tutup kembali viskometer dengan alat penyumbat. Perhitungan kekentalan atau viskositas aspal dihitung dari rumus berikut. Contoh perhitungan alat Seibel. Perhitungan viskositas. Viskositas kinematik atau disebut juga CST sama dengan SFS detik dikali FK, di mana SFS adalah kekentalan Seibel-Furol yang telah dikoreksi dalam detik, sedangkan FK adalah faktor koreksi sebesar 2,18. Berikut merupakan contoh perhitungan alat Seibel. Perhitungan viskositas kinematik bitumen cair. Perhitungan kekentalan Engler adalah dengan membagi waktu untuk mengalirkan 50 ml bitumen cair pada temperatur yang dipilih dengan suatu faktor. Kekentalan Engler pada T sama dengan waktu pengaliran 50 ml detik pada T dibagi faktor, di mana T temperatur saat pengujian derajat Celcius. Ini merupakan contoh perhitungan dari viskositas kinematik bitumen cair. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita berada di percobaan bab 2 bagian ke-6, yaitu kehilangan berat akibat pemanasan dengan tin film oven test. Nah, untuk tahap lanjutannya, silakan tonton terus ya. Pengujian kehilangan berat akibat pemanasan atau loss on heating yang menggunakan prosedur thin film over test ini bertujuan untuk mengetahui kehilangan minyak pada aspal akibat pemanasan berulang. Selain itu juga untuk mengukur perubahan kinerja aspal akibat kehilangan berat. Nah, apa sih kehilangan berat pada aspal? Maksudnya itu adalah selisih berat sebelum dan sesudah pemanasan pada tebal tertentu dan pada suhu tertentu. Untuk mengevaluasi durabilitas terhadap beberapa karakteristik aspal, seperti kehilangan berat akibat pemanasan atau loss on heating, digunakanlah prosedur thin film over test atau TFOT ini. Dalam evaluasi ini, dilakukan perbandingan karakteristik sebelum dan sesudah kehilangan berat. Besarnya nilai penurunan berat, selisih nilai penetrasi sebelum dan sesudah pemanasan menunjukkan bahwa aspal tersebut peka terhadap cuaca dan suhu. Pada uji TFOT ini, suatu sampel tipis dipanaskan dalam oven selama periode tertentu dan karakteristik sampel sesudah dipanaskan kemudian diperiksa untuk meneliti indikasi adanya proses pengerasan aspal. Nah, untuk mendapatkan material aspal yang akan dipakai untuk campuran, diharapkan hasil pengujian thin film oven test atau TFOT ini menghasilkan kehilangan berat yang tidak terlalu besar. Menurut SNI 06240 1991, kehilangan berat untuk aspal penetrasi maksimum 0,8%. Nah, di sini ada notes ya. Sangat dianjurkan dalam penyiapan sampel dilakukan dibuat 2 jenis sampel, yaitu kehilangan berat dan satu kelompok lainnya yang diuji TFOT sebagai yang telah kehilangan berat atau sesudah kehilangan beratnya. Ini merupakan video dari channel Infratest mengenai peralatan untuk uji kehilangan berat akibat pemanasan dengan TFOT. Terdapat oven uji TFOT dan cawan logam, dapat kita lihat pada video tersebut. Nah, pada video ini dapat kita amati bahwa pada pengujian ini membutuhkan beberapa alat, yaitu yang pertama adalah oven dengan pengatur suhu untuk memanasi sampel uji berkisar 163 plus minus 1 derajat Celcius. Lalu ada pinggan logam berdiameter 25 cm, menggantung dalam oven pada poros vertikal dan berputar dengan kecepatan 5-6 rpm. Lalu ada cawan logam atau gelas berbentuk silinder dengan dasar yang rata, berdiameter 15 mm dan tinggi 35 mm. Dan yang terakhir adalah neraca analitik dengan kapasitas 200 plus minus 0,01 gram. Nah, ini merupakan gambar alat yang dibutuhkan, yaitu ada oven uji TFOT, cawan logam, dan neraca analitik. Selain itu, kita juga butuh alat tulis dan kertas untuk mencatat data yang diperoleh, dan bisa juga dengan lembaran yang sudah diberikan, seperti contoh di samping, yaitu lembar pencatatan data dari Laboratorium Jalan Universitas Riau. Bella teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Novaldi dari kelas A Teknik Sipil S1 Universitas Riau.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Aisyah mengenai kehilangan berat akibat pemanasan dengan thin film oven test. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur pengujian. Baiklah, saya akan menjelaskan secara sistematis dan singkat bagaimana prosedur pengujian kehilangan berat akibat pemanasan tersebut. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu persiapan pengujian. Di persiapan pengujian ini yang harus kita lakukan yaitu memanaskan aspal atau sampel hingga mencair dan mengaduk hingga mendapatkan campuran yang rata. Setelah persiapan pengujian dilakukan, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya itu menimbang berat cawan dalam keadaan kosong. Setelah hal ini kita lakukan, maka tuangkan sampel atau aspal yang sudah kita cairkan tadi ke dalam cawan yang sudah kita persiapkan. Maka untuk langkah yang ketiga yaitu dinginkan sampel yang sudah berada di atas cawan tadi pada suhu ruangan dan permukaan yang rata. Jika hal itu sudah kita lakukan, maka hal yang dilakukan selanjutnya itu menimbang berat cawan yang sudah berisi aspal tadi dengan timbangan. Maka akan didapatkan nilai variabel A. Setelah kita timbang, maka masukkan cawan beserta aspal tersebut ke dalam oven dengan suhu 163 plus minus 1 derajat Celcius selama waktu 5 jam. Setelah waktu 5 jam, keluarkan sampel tersebut dan dinginkan pada suhu ruangan dan permukaan yang datar. Maka prosedur terakhir yaitu timbang lagi berat wadah beserta aspal pada timbangan, maka akan dapat nilai variabel B. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua variabel yang kita temukan selama prosedur pengujian, yaitu variabel A. Variabel A ini adalah berat cawan plus berat aspal yang sebelum dipanaskan. Dan yang kedua variabel B, yaitu berat cawan plus aspal yang sudah kita panaskan atau sudah kita oven. Di sini kami menampilkan sebuah video yang kami ambil dari YouTube yang menggambarkan bagaimana cara pelaksanaan pengujian kehilangan berat akibat pemanasan. Kepada teman-teman angkatan 19 mungkin bisa menjadikan video ini sebagai referensi karena kita belum bisa langsung praktikum secara offline di laboratorium jalan raya. Baik, dari video yang disajikan terdapat bahwa hal yang pertama harus kita lakukan yaitu mempersiapkan alat dan benda uji. Di antara alat yang digunakan yaitu ada oven, ada timbangan, ada cawan. Dapat kita lihat di sini berat A yaitu 122 gram dengan berat aspal 50 gram. Pada oven yang digunakan harus mencapai suhu 163 derajat Celcius. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai perhitungan. Materi perhitungan ini juga penting pada prosedur pengujian kehilangan berat akibat pemanasan, yaitu hal yang dihitung yaitu penurunan berat dengan rumus A kurang B dibagi A dikali 100%, di mana variabel A yaitu berat sampel pada saat sebelum dimasukkan ke oven atau sebelum pemanasan, sedangkan variabel B yaitu berat sampel setelah pemanasan atau setelah di oven. Baik, untuk contoh perhitungan pengujian kehilangan berat, karena kami angkatan 19 belum memasuki laboratorium jalan raya atau melakukan praktikum secara offline, maka kami mengambil data dari senior kami tahun lalu. Datanya seperti ini, yaitu berat cawan plus aspal keras seberat 175,5 gram, berat cawan kosong 90,4 gram. Maka berat aspal keras atau A
yaitu 175,5 gram kurang 90,4 gram, didapat hasil 85,1 gram. Maka setelah mendapatkan aspal tadi, dimasukkan ke oven dan selama waktu 5 jam dikeluarkan, didinginkan, maka akan dapat nilai berat sampel setelah pemanasan atau variabel B dengan berat 85,1 gram. Maka dengan sudah adanya nilai A dan nilai B, maka kita akan dapat menghitung persentase kehilangan beratnya dengan rumus A dikurang B ber A dikali 100. A yang mana 85,1 dikurang B 85,1 per 85,1 dikali 100, maka didapatlah hasil 0%. Nah, kesimpulannya dapat kita lihat dari SNI 06/2440/1991 bahwa kehilangan berat maksimum untuk aspal penetrasi itu 60/70 adalah 0,8%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengujian yang kita lakukan sebentar ini atau data yang kita olah sebentar ini layak untuk digunakan dalam pencapaian aspal karena kehilangan beratnya berada di bawah 0,8%. Baiklah teman-teman semuanya, itulah presentasi kami mengenai kehilangan berat akibat pemanasan dengan tim film oven test. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 dan terutama terima kasih kepada Bapak Edi Yusuf Adiman selaku dosen perancangan perkerasan jalan, dan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini bisa menambah ilmu kita, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan percobaan bab kedua bagian ke-7, yaitu percobaan mengenai berat jenis bitumen keras dan ter. Untuk tahu kelanjutannya, ikuti terus penjelasan dari saya. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengukur berat jenis aspal dengan menggunakan piknometer serta berdasarkan perbandingan di udara dengan berat di dalam air. Pendahuluan. Berat jenis bitumen atau ter adalah perbandingan antara berat bitumen terhadap air suling dengan isi yang sama pada suhu tertentu, yaitu dilakukan dengan cara menggantikan berat air dengan berat bitumen atau ter dalam wadah yang sama atau yang sudah satu. Berat jenis dari bitumen sangat tergantung pada nilai penetrasi dan suhu dari bitumen itu sendiri. Selanjutnya ada berat jenis dan kisaran nilainya. Yang pertama ada penetration grade bitumen, berat jenis antara 1010 sampai 1040. Yang kedua ada bitumen yang telah teroksidasi, berkisar antara 1015 sampai 1035. Yang ketiga ada hard grade bitumen, berkisar antara 1045 sampai 1065. Yang terakhir ada cutback grade bitumen, ini berkisar antara 0,992 sampai 1700. Selanjutnya ada dasar teori. Mencari berat jenis dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan berat antara berat yang diukur dengan berat benda tersebut dalam air. Perlu dibedakan antara berat volume dengan berat jenis. Berat volume adalah perbandingan langsung antara berat dengan volume yang bersangkutan. Berat jenis merupakan salah satu parameter dalam desain perencanaan campuran aspal dan agregat. Berat jenis material lebih kecil dari 1 biasanya mengapung. Berat jenis sama dengan 1 melayang dalam air, sedangkan berat jenis material lebih dari 1 akan tenggelam dalam air. Kita masuk ke dalam peralatan yang digunakan dalam percobaan ini. Alat yang dibutuhkan, yang pertama ada termometer, yang kedua ada bak peredam, yang ketiga ada piknometer dengan kapasitas 30 ml,
Yang keempat ada air suling. Yang kelima ada bejana gelas dengan kapasitas 1000 ml. Berikut adalah gambar alat yang dibutuhkan, yakni piknometer, bak perendam, termometer, air suling, dan bejana gelas. Setelah semua alat selesai, kita masuk ke dalam prosedur pengujian. Sebelum melakukan pengujian, kita akan mempersiapkan benda uji. Yang pertama, memanaskan contoh bitumen keras sampai menjadi cair dalam waktu tidak lebih dari 30 menit. Yang kedua, tuangkan contoh ke dalam piknometer yang telah kering hingga terisi 3/4 bagian. Langkah pengujian yang pertama adalah isi bejana dengan air suling, kemudian rendam dan jepit bejana dalam bak perendam. Langkah pengujian kedua, aturlah suhu bak perendam pada suhu 25 derajat Celcius. Langkah pengujian yang ketiga, bersihkan, keringkan, dan timbang piknometer. Langkah pengujian keempat, angkat bejana dari bak perendam dan isilah piknometer dengan air suling, kemudian tutup piknometer tanpa ditekan. Langkah pengujian selanjutnya, langkah yang kelima, letakkan piknometer dalam bejana dan tekan penutup sampai rapat. Kembalikan bejana isi piknometer ke dalam bak perendam, biarkan kurang lebih 30 menit. Kemudian angkat piknometer dan keringkan dengan lap. Yang keenam, tuang benda uji ke dalam piknometer yang kering sampai 3/4 bagian. Yang ketujuh, biarkan piknometer sampai dingin waktu tidak kurang dari 40 menit, timbang dengan penutupnya. Yang kedelapan, isi piknometer dengan benda uji dan air suling, tutup tanpa ditekan, diamkan agar gelembung udara keluar. Yang kesembilan, angkatlah bejana dari bak perendam dan letakkan piknometer di dalamnya, kemudian tekanlah penutup hingga rapat, masukkan dan diamkan bejana ke dalam bak perendam selama 30 menit. Yang ke-10, angkat dan timbanglah piknometer. Selanjutnya, perhitungan. Menghitung berat jenis dengan persamaan BJ sama dengan C dikurang A dibagi B kurang A dikurang D kurang C. Keterangan: A adalah berat piknometer dengan penutup dengan satuan gram, B adalah berat piknometer berisi air dengan satuan gram, C adalah berat piknometer berisi bitumen dengan satuan gram, D adalah berat piknometer berisi bitumen dan air dengan satuan gram. Contoh perhitungan pengujian berat jenis bitumen. Contoh perhitungan. Di sini ada berat piknometer ditambah air sama dengan 143,185 gram, berat piknometer sama dengan 44,781 gram, berat air dibagi isi piknometer adalah 98,404 gram. Kemudian ada berat piknometer ditambah contoh sama dengan 73,81 gram, berat piknometer sama dengan 44,781 gram, maka berat contoh sama dengan 28,300 gram. Didapat hasil berat piknometer ditambah air ditambah contoh sama dengan 143,650 gram, berat piknometer ditambah contoh sama dengan 73,81 gram, berat air sama dengan 70,569 gram, isi bitumen sama dengan 27,835 gram, berat jenis sama dengan berat contoh dibagi isi bitumen, maka berat contoh 28,3000 dibagi isi bitumen 27,8355 didapat hasil 1167 gram per cm kubik. Kesimpulan dari hasil percobaan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Menurut SKSNI M-30-1990-F, syarat minimum berat jenis aspal adalah 1 gram per cc. Dengan didapat hasil bahwa berat jenis rata-rata bitumen percobaan ini adalah 1,01 gram per cc, untuk percobaan tersebut aspal memenuhi persyaratan sehingga aspal dapat digunakan dalam campuran beraspal. Sekian penjelasan dari saya mengenai percobaan berat jenis bitumen dan ter. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 3 dan selanjutnya terima kasih kepada Bapak Edi Yusuf Adiman selaku
dosen pembimbing mata kuliah perancang perkerasan jalan yang telah membimbing kami pada proses pembelajaran kali ini. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.